فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Kita lanjutkan ya ikhwan. Kita masuk pada ayat yang ke-120. Dari surat Al-An'am. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa dharu zahiral itsmi wa batinah, dan tinggalkanlah dosa-dosa yang zahir maupun dosa-dosa yang batin. Dua-duanya diperintahkan oleh Allah untuk ditinggalkan. Dosa-dosa yang zahir maupun dosa yang batin. Semuanya diperintahkan oleh Allah untuk ditinggalkan. Apa yang disuruh ditinggalkan, Azan? Yang disuruh ditinggalkan apa? Diperhatikan. Apa yang suruh ditinggalkan Abdullah? Dan apa? Apanya? Apanya yang zahir? Hah? Ayatnya. Wah. Apanya yang disuruh tinggalkan, Ikhwan? Dosa-dosa yang zahir dan yang batin. Diperhatikan ya. Bisa. Kalian itu bisa belajar memperhatikan. Makanya kata para ulama itu, awalul ilmi itu apa? Al-isra. Ilmu yang pertama kali itu adalah isra. Isra itu mendengarkan, memberikan pendengarannya. Orang bilang apa, itu coba kita dengarkan saja. Kalaupun ada beberapa kata yang nggak paham, nanti lama-lama paham sendiri nanti. Nah, iya, nanti kamu nggak tahu getuk misalnya, nggak tahu getuk. Tapi tiap hari lewat orang makan getuk. Makan apa, Pak? Inilah getuk. Makan apa, Pak? Getuk. Kamu yang awalnya nggak ngerti istilah getuk, tapi karena kamu dengerin dia ngomongnya apa, kemudian kamu lihat dia makannya apa, oh itu rupanya getuk. Oh setiap dia bilang getuk itu yang dimakannya. Akhirnya jadi paham apa? Getuk. Nah. Tapi kalau kamu nggak open sama dia yang bilang, cuma basa-basi kamu tanya, ngapain Pak, makan apa Pak? Getuk. Oh, udah. Besok dia makan getuk. Cuma rupanya getuk. Nah, tiap hari dia bilang gitu nggak kamu perhatikan. Akhirnya kamu ya nggak ngerti. Gitu. Enggak semuanya bahasa-bahasanya itu sulit. Kayak gini kan gampang. Wadharu zahiral ismi wa batinah. Tinggalkanlah dosa-dosa yang zahir dan dosa-dosa yang batin. Nanti akan dijelaskan lagi apa itu dosa zahir, apa itu dosa batin. Paham ya? Belajar dengarkan dulu kok. Kayak kamu ngomong sama temanmu, kan paham, bisa dipahami omongan temannya. Bisa. Nah, sehingga coba awal ilmu itu dilaksanakan sampai nanti bisa menghafalnya, bisa memahaminya. Kasih dulu pendengarannya. Alat pertama untuk belajar itu pakai apa? Pakai telinga. Nah, coba dengarkan apa yang sedang dibilang sama orang lain yang sedang mengajar atau yang sedang mengajari kita. Nah, pasti insya Allah bisa. Nggak ada yang insya Allah nggak bisa, apalagi kita sudah melakukan dan menempuh apanya? Sebab dan usahanya.
Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa zaru zahiral itsmi wa batinah." Dan tinggalkanlah dosa-dosa yang zahir dan yang batin. Dua jenis dosa. Nggak ada yang ketiganya. Semua dosa itu pasti kembali kepada dua ini. Kalau nggak dosa zahir, dosa batin. Innal ladzina yaksibunal itsma, orang-orang yang melakukan dosa, baik besar maupun kecil, banyak maupun sedikit, sayujzauna bima kanu yaqtarifun, maka mereka pasti akan dibalas. Yujzaun, mereka pasti akan dibalas. Kalau nggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan dibalas. Mereka pasti akan dibalas dengan apa yang dulu di dunia mereka lakukan. Sehingga ini ancaman bagi kita untuk jangan sampai terjatuh ke dalam dosa baik besar maupun kecil. Karena Allah ngancam, walaupun kecil kalau enggak aku ampuni, kalian akan tetap mendapatkan balasan. Sayujzaun, kalian pasti akan dibalas. Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, al-muradu bil itsmi, yang dimaksud dengan ism, dosa adalah, ini biar kita tahu apa sih namanya dosa itu, pengertiannya apa dosa itu. Al-muradu bil ismi, yang dimaksud dengan dosa adalah jami'ul ma'asi, semua kemaksiatan. Itu namanya dosa. Yang dimaksud dengan dosa apa? Nah, kan bisa mendapat itu udah satu faedah, itu luar biasa. Nah, sehingga setiap orang bilang dosa atau ism, itu artinya semua kemaksiatan. Allati tu'athimul abda, ai tuqi'uhu fil ismi wal haraj, yaitu yang menjatuhkan seorang hamba ke dalam dosa. Sehingga kalau disuruh tinggalkanlah dosa, artinya tinggalkan apa, Abdul? Buka sorban. Nah, duduknya yang bagus. Duduknya yang bagus. Duduk yang bagus kayak duduknya penuntut ilmu. Nah. Apa yang disuruh tinggalkan? Kalau disuruh tinggalkan dosa, berarti disuruh tinggalkan apa, Bro Man? Disuruh tinggalkan kemaksiatan. Disuruh tinggalkan sebab yang menjatuhkan kita ke dalam dosa. Tinggalkanlah dosa, artinya apa? Tinggalkanlah maksiat yang mengakibatkan dosa. Paham sekarang maksudnya? Ini dosa tinggalkannya gimana kalau kamu nggak tinggalkan apanya?
sebabnya kemaksiatannya. Paham sampai sini? Ini makanya tadi dia tafsirkan oleh beliau, dosa itu maksudnya adalah maksiat yang mengakibatkan dosa. Itu maksudnya yang disuruh ditinggalkan. Tinggalkanlah kemaksiatan-kemaksiatan yang akan menjatuhkan kamu ke dalam dosa, yang menjadikan kamu berdosa. Itu yang disuruh ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadzarul itsma, tinggalkanlah itsm. Apa itsm? Maksiat, sebabnya disuruh tinggalkan. Gitu. Minal asya al-muta'alliqah bi hukukillah wa hukuki ibadihi, dari perkara-perkara yang terkait dengan hak Allah maupun haknya para hamba. Sehingga ini pembagian lagi. Maksiat itu ada yang terkait dengan hak Allah, ada maksiat yang terkait dengan haknya hamba. Yang terkait dengan Allah nggak sholat, nggak puasa. Nah, yang terkait dengan haknya hamba, menzolimi, dan seterusnya. Menipunya dan seterusnya, itu namanya maksiat kepada hamba. Ada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dikatakan maksiat. Sehingga maksiat itu bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, walaupun semuanya kepada Allah. Nah, tapi dari sisi praktek di lapangannya itu ada yang terkait dengan hak Allah, ada yang terkait dengan haknya hamba. Fanahallahu ibadahu an iqtirafil itsmi dzahir wal batin. Maka Allah di sini melarang para hambanya untuk terjatuh ke dalam dosa yang zahir maupun yang batin. Apa itu zahir dan batin? Ai asir wal alaniyah, yang tersembunyi dan yang tampak terang-terangan. Mau dosa yang terang-terangan kelihatan sama orang ataupun yang enggak kelihatan sama orang, dua-duanya disuruh tinggalkan. Jangan sampai kamu terjatuh dalam dosa yang terlihat oleh orang, tidak pula dosa yang tidak terlihat oleh orang. Yang zahir yang apa? Terlihat. Yang batin yang tidak terlihat. Nah. Ai asir wal alaniyah al muta'alliqa bil badani wal jawarih, yang terkait dengan badan dan anggota tubuh, ini yang zahir. Wal muta'alliqa bil qalbi, dan yang terkait dengan hati, ini dosa yang batin. Paham sekarang dosa zahir dan batin? Dosa zahir yang terkait dengan tubuh dan anggota badan. Yang batin yang terkait dengan apa? Hati. Dosa yang terkait dengan hati. Apa nanti contohnya disebutkan? Seperti riya, sombong. Ini apa? Dosa apa? Batin. Karena di dalam apa? Hati. Nah. Wala yatimmu lil abdi. Ini masih merembet terus. Disuruh ninggalkan dosa. Kalau disuruh ninggalkan dosa berarti ninggalkan apa? Maksiat yang menjadi sebab dosa, iya kan? Sekarang masih ada lanjutannya nih, masih ada rembetannya. Kemana? Wala yatimmu lil abdi tarkul ma'asi az-zahirah wal batinah, dan tidak sempurna bagi seorang hamba dia meninggalkan kemaksiatan yang zahir dan yang batin illa ba'da ma'rifatiha, kecuali setelah mengilmuinya. Apa-apa saja yang termasuk maksiat harus tahu, karena kalau enggak kamu akan terjatuh dalamnya sementara kamu enggak sadar. Sehingga untuk bisa menghindari maksiat harus punya ilmunya, apa-apa saja yang termasuk kemaksiatan, mana saja maksiat yang zahir, mana saja maksiat yang batin. Sehingga harus belajar, wajib mengilmui apa-apa saja yang termasuk apa ini? Kemaksiatan yang zahir maupun yang batin. Supaya apa diketahui? Diilmui supaya dihindari, supaya bisa dihindari. Maksud sampai sini ya. Ini luar biasanya. Disuruh ninggalkan dosa. Dosa nggak bisa ditinggalkan kalau nggak ditinggalkan apanya? Sebabnya. Apa itu? Kemaksiatan. Maksiatan nggak bisa ditinggalkan kalau nggak diilmui. Sehingga mengilmuinya hukumnya apa ini? Wajib, karena kita nggak bisa meninggalkan maksiat kalau nggak mengilmuinya, apa-apa saja maksiat itu. Paham sampai sini? Ini luar biasa. Sehingga ujung-ujungnya wajib kembali kepada kita untuk apa ini? Belajar. Nah, supaya tahu apa saja maksiat. Kalau udah tahu apa saja maksiat, bisa menghindarkan diri dari terjatuh ke dalam dosa. Sehingga terlaksana ayat ini.
Ini kan perintah ya, ayat ini kan perintah. Wazaru, tinggalkanlah, perintah. Nggak bisa kita menjalankan ayat ini kalau kita nggak belajar, berarti apa saja itu kemaksiatan yang menjadi sebab terjatuhnya seorang dalam dosa. Illa ba'da ma'rifatiha, kecuali setelah mengilmuinya, wal bahti anha, dan mencari-carinya. Fayakunul bahtu anha wa ma'rifatu ma'asil qalbi wal badan wal ilmu bidzalika wajiban muta'ayyanan. Maka mencarinya, mencari tahu apa saja maksiat itu, dan mengetahuinya, mengilmui kemaksiatan hati dan kemaksiatan badan, serta mengilmuinya, hukumnya ada wajibun muta'ayyan, yang diwajibkan alal mukallaf, bagi setiap orang yang mukallaf. Hukumnya apa? Wajib ain. Fardu apa? Fardu ain. Nggak cukup orang lain aja yang tahu. Tanya dialah. Yang penting aku nggak buat. Nggak bisa. Kamunya pun juga harus apa? Punya ilmunya. Nggak bisa yang punya ilmu tentang maksiat itu orang lain saja. Semua orang yang mau meninggalkan kemaksiatan wajib punya banyak ilmunya. Apa hukum ilmunya? Fardu ain, wajib bagi setiap mukallaf, bagi setiap orang yang sudah kena beban syariat. Artinya mukallaf yang dibebani dengan beban syariat. Wa katsirun minan nas taqfa alaihi katsirun minal ma'asi, dan banyak manusia itu samar baginya kebanyakan maksiat. Banyak manusia tersamarkan darinya banyak maksiat. Banyak mereka nggak tahu itu apa? Maksiat. Coba kamu datangi orang-orang di luar sana, tanya tentang hukum menabung di bank, ngambil bunganya. Banyak yang nggak tahu bahwasanya itu apa? Riba. Paham ya? Banyak nggak ngerti itu riba. Kamu tanya tentang hukum rokok. Banyak yang nggak tahu bahwasanya hukumnya apa? Haram. Itu banyak manusia tidak tahu perkara-perkara yang maksiat itu apa saja. Khususon ma'asil qalb. Terlebih khusus maksiat apa? Hati. Karena jarang dibahas dan juga nggak kelihatan. Sehingga mau mengingkarinya sulit. Beda dengan maksiat badan. Maksiat badan kelihatan. Banyak orang yang menjelaskan itu nggak boleh, kok jangan jadi kayak gitu. Kelihatan apanya? Perbuatan maksiatnya. Beda dengan maksiat apa? Hati. Lebih-lebih lagi sangat jarang orang yang tahu. Kal kiber, seperti apa? Sombong. Ini contoh maksiat hati. Wala ujub, merasa apa? Ujub, sifat ujub, merasa bangga dengan diri sendiri. Waria, juga seperti ria. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu. Hatta innahu yakunu bihi katsirun minha, sampai karena nggak taunya, sampai berkumpul padanya banyak dari maksiat tersebut dalam dirinya. Wa huwa la yuhissu wa bihi wa la yash'ur, dalam keadaan dia tidak merasakan, tidak pula menyadari. Nggak sadar dan nggak merasakan bahwasanya pada dirinya sekarang sudah banyak maksiat apa ini? Maksiat hati. Kenapa? Orang nggak ngerti itu adalah maksiat. Dia nggak tahu itu maksiat. Akhirnya dikumpul-kumpulkan saja dalam dirinya. Orang dia nggak tahu itu adalah maksiat. Pangkalnya dari mana? Kebodohan. Pangkalnya dari ketidakadanya ilmu tentang bahwasanya itu maksiat. Ini bahayanya. Dalam keadaan dia tidak sadar. Wa hadza minal i'rad anil ilmi, dan ini termasuk sikap berpaling dari ilmu. Lihat bagaimana berpaling dari ilmu itu menjatuhkan seseorang ke dalam kemaksiatan. Wa adamil basirah, sama tidak adanya ilmu. Tsumma akhbara ta'ala, kemudian Allah mengabarkan annalladzina yaksibunal isma, bahwasanya orang-orang yang melakukan dosa az-zahir wal batin, yang zahir maupun yang batin. Yang zahir yang bagaimana? Dosa yang zahir. Yang kemana Ali? Yang zahir, yang nampak, yang terkait dengan apa? Badan, anggota tubuh. Yang batin yang tidak tampak, yang terkait dengan hati. Paham? Nah, sayujzauna ala hasabi kasbihi, mereka akan dibalas sesuai dengan kadar
usaha mereka, wa ala qadri dzunubihim, dan sesuai dengan kadar dosa mereka, qallat au katsurat, sedikit maupun banyak tetap akan dibalas walaupun seberat apa? Dzarrah. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, akan dia lihat dan akan dibalas walaupun seberat zarrah, yaitu semut kecil. Wa hadzal jazaa yakunu fil akhirah wa qad takunu fil dunya, dan pembalasan yang dimaksudkan di sini adalah di akhirat. Pembalasan yang dimaksudkan di sini adalah di akhirat, walaupun terkadang waqat yakunu fid dunya, terkadang juga di mana? Di dunia, berupa kesulitan hidup, berupa musibah, berupa hukuman di dunia. Nah, dan itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah duluankan hukuman kita di dunia, itu tandanya Allah masih sayang sama kita, supaya nanti di akhirat nggak ada lagi apa? Nggak ada lagi hukumannya, dan hukuman akhirat itu lebih berat daripada hukuman dunia. Sehingga Allah itu ingin menghapuskan dosa kita di dunia supaya nanti di akhirat nggak lagi bawa dosa. Nah, waqat yakunu fid dunya, dan terkadang balasannya bisa jadi di dunia. Yu'aqabul abdu, seorang hamba itu diberi hukuman, fayukhaffaf anhu bidzalika min sayyiatihi, sehingga diperingan darinya apa? Kejelekan-kejelekannya. Kenapa? Udah dilunasi duluan di mana? Di dunia, sehingga beban kejelekannya, amalan jeleknya di akhirat jadi lebih ringan. Paham ya? Nah, sehingga ini tentang perintah Allah untuk kita meninggalkan apa? Kemaksiatan dengan segala bentuknya, baik yang zahir maupun yang batin. Dan Allah ancam kita, jangan main-main, karena sekecil apapun, mau sedikit mau banyak, sayujzaun, kita nanti pasti akan dibalas dengan apa yang kita lakukan. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang ke-120 ini, yang pertama diantaranya adalah wujubu tarkil ismi wa zambi zahiran wa batinan, kewajiban untuk meninggalkan dosa yang zahir maupun yang batin. Nah, ada berapa jenis dosa, Azmar? 2, yang batin, satu lagi yang zahir. Yang batin yang gimana? Batin yang enggak kelihatan. Ini di dalam apa? Hati, seperti riya, sombong, ujub, itu namanya dosa apa? Batin. Yang zahir yang kelihatan, ya mencuri dan yang lain-lainnya yang kelihatan dengan badan. Sehingga faedah yang pertama, wajibnya meninggalkan maksiat yang zahir maupun yang batin. Faedah yang berikutnya, at-tahdhir min itmari syarr wa niyatihi, peringatan dan ancaman dari menyembunyikan kejelekan dan niatnya, niat jelek. Kenapa? Karena tetap diperintahkan Allah untuk ditinggalkan, dan ini lebih diwanti-wanti, karena orang lain nggak kelihatan. Kalau nggak kesadaran kita sendiri meninggalkannya, nggak akan kita tinggalkan. Kenapa? Orang lain nggak ada yang tahu. Kita nggak akan malu dari orang soalnya. Kenapa? Orang nggak ada yang tahu. Kalau kita meninggalkan yang batin, yang zahir, itu mungkin karena ada faktor manusianya. Karena takut ketahuan sama orang. Nah, wajibnya peringatan dan ancaman dari menyembunyikan kejelekan dan niatannya. Niatannya maksudnya niat jelek. Ancaman dan peringatan dari menyembunyikan idmarus syarr wa niyatihi, dan meniatkannya. Meniatkannya pun jangan. Nah, termasuk maksiat batin. Faedah yang berikutnya, annal jaza min jinsil amal, bahwasanya balasan sesuai dengan jenis amalan. Sayujzaun, annal jaza min jinsil amal, bahwasanya balasan sesuai dengan jenis amalan. Makanya tadi kata beliau, sayujzauna ala hasbi kasbihim wa ala qadri dzunubihim, sesuai dengan kadar
perbuatan mereka dan disesuaikan dengan kadar dosanya mereka. Balasan itu menyesuaikan dengan amalan, besar ya besar, kecil ya kecil. Bahkan bentuknya pun juga sama. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini ayat yang ke-120. Wazaru zahir batinah. Innal ladzina yaksibuna al-itsma sayujzauna bima kanu yaqtarifun. Adapun ayat yang ke-121 insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya nanti insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.